Hai semuanya, balik lagi bersama gua Kapten Jody dan di video kali ini seperti biasa masih sesi seputar unboxing. Jadi di sini gua udah beli barang. Ini adalah barangnya, kalau misal kalian baca judulnya ini adalah mikrofon. Ya ini hanya seputar unboxing, jadi gua nggak ada review, nggak ada apa. Dan ini juga bisa dibilang kenapa gue beli barang ini karena melihat review-reviewnya di jagat YouTube, di jagat YouTube. Dia bagus dan dia simple, yang dimana pas banget sama selera gue yang sukanya simple-simple. Jadi kayak langsung plug and play, sekali colok langsung berfungsi mikrofonnya. Dan ini adalah salah satu mikrofon tersebut. So ya, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita buka ya. Oke, kita buka. Ini sorry banget nggak ada view angle kamera kedua seperti kayak sebelumnya. Soalnya gue lagi ngerubah lagi setup setup PC gue ini sama setup buat settingan video ala-ala model kayak begini gitu. Kedepannya nanti bisa gue setup lagi yang proper karena gue pengen juga ada view kayak top down kamera gitu, jadi yang arahnya ke bawah gitu kan, satu persatu lah, karena memang barang-barangnya memang belum semuanya datang. Jadi sampai saat ini tahap gue itu sekarang masih kayak dalam pembelian barang-barang yang kurang. Pokoknya ditunggu aja, nanti kalau misalnya setupnya udah jadi mungkin gue akan bikin video setup PC gue, yang menurut gue sih ya ini udah bisa dibilang ini setup PC yang menurut gue proper untuk pertama kalinya dalam hidup gue gitu. Yang pastinya sih akan ada minusnya, maksudnya nggak akan langsung bagus gitu, karena gue juga masih kayak dalam tahap belajar cari referensi yang bagus, yang simple gitu kan. Nah ini dia mikrofonnya, kan udah bisa lihat sendiri, ini adalah mikrofon dari HyperX nih. Dia modelnya RGB gitu, RGB, terus ada dapat stemnya, dan ini tipe yang Quadcast S. Dan memang dari dulu gue tuh tertarik banget sama mikrofon ini, cuman baru kesampaiannya sekarang karena ya ada duitnya juga. Dan ini gue tuh dapat harga diskon guys. Di Tokped ada potongan diskon. Ya gue belinya online. Di sini ada tulisan labelnya. Ya nggak kelihatan lagi. Harganya 3.125.000. Nah gue belinya itu kurang lebih 1,9 juta kalau nggak salah. Ya good deal banget sih, 1 juta. Ya bisa dibilang kayak 1 jutaan lebih murah lah. Oke, jadi ini mikrofonnya. Terus dapat promonya lagi tuh, dapat tumbler. Ya, lumayan lah buat minum gitu kan. Gue tuh seneng banget ini akhirnya datang dan akhirnya gue punya. Biasanya gue cuma liatnya di YouTube. Gue kalau misalnya ada barang yang gue suka tuh gue sukanya nontonin mulu, tapi nggak dibeli-beli gitu. Karena gue pikir kadang ya buat apa juga. Nah sedangkan kalau ini kan ya buat setup PC gue kan nanti, yang dimana ini akan menjadi salah satu senjata utama gue juga dalam soal suara gitu kan. Oke, jadi yang pertama nih, ini dapat kayak semacam dokumen dan garansi gitu ya. Oh ya, ini dapat garansinya HyperX covered, mantap tuh. Jadi HyperX itu salah satu brand apa ya? Brand ya kayak headset, mikrofon yang buat dunia PC lah gitu ya. Ada mousepadnya macam-macam gitu tuh ya, kalian bisa sendiri. Di sini kartu garansi, ini manual booknya, petunjuk segala macamnya. Terus yang utamanya adalah ini dia mikrofonnya. Bau baru tuh enak banget, nempel banget ini ininya. Buset, gimana cara ini, nggak ada slotip. Hampir aja. Kenceng banget, buset ini packagingnya. Hati-hati ya guys kalau kalian yang beli ini. Wow, ini adalah pertama kali gue megang mikrofonnya, dan ternyata dimensinya menurut gue oke juga. Terus di boxnya dapat kabel, nah ya. Sama dapat ini nih mounting kalau misalnya kalian mau pakai apa desk mount gitu ya. Mau pakai desk mount ya bisa pasang ini. Tapi ini yang dibutuhkan, dan ini yang membedakan HyperX Quadcast S sama yang biasa, yaitu salah satunya dia sudah USB-C, sedangkan kalau yang sebelumnya masih micro USB ya kalau nggak salah. Dan yang kedua ini dia sudah RGB. RGB-nya bagus sih kalau di video, makanya ketika
Kalau lihat langsung gimana? Gue penasaran banget. Terus kalau misalnya kita ngeliat dari boxnya, di sini ada keterangan dia sudah anti vibration shock mount, yaitu si ininya. Jadi kalau misalnya kita ini meja, dia anti vibrasi gitu. Terus tap to mute sensor. Jadi untuk mute sensornya sendiri dia ada di tombol atas. Jadi cuma di tap gini doang dia bisa mute. Pokoknya kalau ketika dia mute, si RGB-nya dia bakal hilang, bakal mati gitu. Tapi kalau di unmute nanti keluar lagi warnanya. Terus di sini ada 4 polar pattern. Jadi di sini ada pattern untuk penangkapan suaranya. Nah, di sini ada polar pattern pertama ada stereo, ada yang omnidirectional, ada yang cardioid, ada yang bidirectional gitu. Cardioid ya. Yang paling umum itu yang cardioid karena kebanyakan dari kita pasti menggunakan mikrofon itu ya nangkepnya suara kita doang kan, yang suara di depannya atau sekelilingnya dia nggak nangkep. Jadi gue akan pakai settingan itu, makanya gue mau coba langsung pakai si mikrofonnya. Cuman sebelum gue pakai, gue pengen nyobain dulu ini kalau misalnya berwarna gimana. Soalnya kalau di YouTube tuh kayak keren gitu loh, si RGB-nya nggak norak gitu, dan dia harus selalu dipasang. Oh, ini kabelnya dia sudah braided. Biasa ya kalau kabel braided baru itu pasti dia rada kaku. Sama di mikrofonnya dia ada slot buat headphone, jadi kalian bisa langsung ngecek kalau misalnya di settingan PC di OBS kalian. Bagi teman-teman yang pakai OBS, kalian bisa langsung ngecek power level suara kita tuh seperti apa. Di sini ada slot headphone, sama di sini slot USB-C-nya di bagian bawah sini. Dan ini langsung kita colok aja begini coloknya. Nah, wih keren. Wow, keren sih, jujur ini keren. Oke, ini gue mau nyoba dulu untuk ngetes suaranya. Jadi mari kita coba. Oke guys, sekarang gue lagi ngetes suara dari mikrofon HyperX yang gue pakai ini, HyperX Quadcast S. Ini sudah langsung dicolok dari USB-C ke PC pakai yang USB tipe A yang biasa. Terus kalian bisa lihat sendiri, ini untuk si RGB-nya, dia warnanya menurut gue sih bagus, warnanya nggak norak, terkesan high quality. Begitu juga dengan build quality-nya. Terus di sini ada tombol mute, coba kalau misalnya kita pencet. Nah, begitu mute-nya. Jadi kalau misalnya kalian pencet, si RGB-nya dia bakal mati gitu ya. Lalu untuk pegangannya sendiri, si shockproof-nya ini kenapa gue pegang, karena kan ini gue lagi ngetes, karena nanti gue pengennya settingannya kayak begini, ini ditaruh gitu kan. Terus ya udah gue sambil ngomong, dan ini adalah settingan cardioid, yaitu gue suka ketukar-tukar. Jadi gimana suaranya, apakah bagus, karena ini langsung dari USB guys. Oke. Ini sekarang gue udah pakai mounting yang dash mount untuk si mikrofonnya. Jadi gue pakai yang didapetin dari si mikrofon HyperX-nya yang dash mount-nya ini yang tadi. Oke, jadi pas pengetesan tadi itu ternyata gue selama itu gue kebalik guys. Jadi harusnya posisi mikrofonnya itu kalau yang settingan cardioid, yang logo HyperX itu mengarah ke kita, sedangkan yang untuk mengarah ke depannya itu yang ini nih ya, yang audio sama si USB-C-nya. Jadi itu di depan kita, harusnya dia yang bener. Jadi selama pas gua ngetes suaranya itu malah gue di belakang suaranya. Dan ini tuh sebenarnya gue lagi ngedit, langsung gua ngedit, dan ternyata hasil untuk yang suara belakang aja menurut gue udah bagus ya, udah cukup jernih. Jadi yang depan ini pasti lebih jernih lagi, dan suaranya lebih ngebass, lebih ya yang pasti lebih keras juga. Plus ini, jadi di bawah mikrofon ini, jadi ini tuh adalah putaran volume. Nah ini gue lagi di settingan yang nggak tinggi banget, tapi kayak bisa dibilang ya 70% lebih besar volumenya, supaya nanti gue kalau misalnya gue ngedit itu gue enak. Kalau misalnya suaranya kekencangan, gue tinggal turunin aja gitu kan desibel suaranya. Dan ini sekarang udah suara normal, jadi suara aslinya seperti ini tanpa diedit ya. Jadi ini tanpa diedit, dan ini adalah suaranya ketika udah gue edit. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk patokan suaranya. Ya kalian yang nilai sendiri deh untuk si suara HyperX ini. Menurut gue dengan colokan plug and play dengan USB-C ke PC,
Itu udah sangat lebih dari cukup. Plus ini gue pakai mounting desk mount untuk audio yang sebenarnya ini nggak apa ya, ini gue emang gue punya, dan ini yang murah aja sih, yang kurang lebih harganya 100 ribuan ke bawah. Jadi ini gue punya, dan ya ini menghandle cukup bagus. Walaupun di sini agak letoy sih di sini, jadi kayak nah, oh ya agak letoy sih, tapi yang penting kan berfungsi ya untuk menghandle si mikrofonnya. Yaudah paling segitu aja untuk video kali ini, untuk pengetesan suaranya. Semoga kalian puas dan kalian langsung yakin gitu kan, wah HyperX ini ternyata mikrofonnya bagus, wah ternyata HyperX ini nggak cocok buat gue, tapi untuk gue pribadi ini sangat cocok banget karena gue udah ngetes langsung di editor gue di sini. Dan ya kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, peace.